Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwati fillah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan matan Al-Ghayah Taqrib dengan ta'liq dari Syekh Al-Bukhari dalam kitab At-Tadhib. Kemudian setelah musannif rahimahullah ta'ala membahas tentang khiyar, ini juga nanti antum kasih babnya di bab setelah ini, dikasih bab masing-masing ya. Jadi jangan bab buyuk semuanya karena ini nanti panjang. Kemarin tuh harusnya bab khiyar yang 3 itu bab khiyar gitu. Bab khiyar nanti ada 3 jenis kemarin. Kemudian nanti ini sekarang adalah tambahan dari dari penulis, ada jual beli yang terlarang juga. Nah, nanti setelah ini nanti ada bab jenis-jenis akad jual beli, misalnya akad salam, kemudian akad-akad yang lainnya nanti ya. Nah, itu kalau bisa dikasih babnya per judul. Kemudian ya. Kemudian berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wala yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan illa ba'da buduwi solahiha. Ya, beliau mengatakan tidak boleh menjual samaroh, buah, mutlakon, secara mutlak, illa, kecuali ba'da buduwi solahiha, kecuali setelah nampak solah. Solah itu bisa dimanfaatkan. Kemudian illa ba'da buduwi solahiha, setelah nampak si buah tadi itu bisa dimanfaatkan. Kenapa dilarang jual beli seperti ini? Karena ini mengandung gharar tentunya. Ketika seseorang membeli buah yang masih muda dan masih di pohonnya, kemudian dia beli padahal belum tentu buah itu akan matang. Ya, kemudian diniatkan bahwasanya si buah itu dibiarkan terus nanti biar apa? Biar matang di situ. Nah, nanti gambling kalau seandainya matangnya bagus atau tidak gugur berarti dia untung besar. Tapi kalau seandainya dia gugur ya berarti dia rugi. Nah, maka yang seperti itu terlarang. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdu solahuha. Ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli buah sampai dia nampak solah. Solah itu artinya adalah bisa dimanfaatkan. Ya, jadi solah itu bukan matang ya, tidak harus matang, tapi dia apa? Sudah bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian apa? Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari hatta yabdu salaha. Kemudian naha al-ba'i wal mubta'. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari 2 orang, dari si pembelinya dan juga si penjualnya. Kemudian kata Syekh Al-Bukhari di sini hatta yabdu salahuha. Yabdu salahuha itu artinya adalah yadhur nujjuha, nampak matangnya. Maksudnya bukan matang tapi baru nampak kalau si buah ini bisa matang gitu ya. Karena nanti pembahasannya ini bisa didetailkan. Kalau misalnya buah-buah yang misalnya mangga, maka dia sudah asam ya, nggak pahit. Kalau asam berarti sudah apa? Sudah akan matang gitu ya. Kalau masih pahit berarti masih muda, masih belum bisa dimanfaatkan misalnya, kayak gitu. Kemudian dari warnanya, kemudian juga dari kalau misalnya buah tin itu lembek misalnya dan seterusnya, maka beda-beda tergantung buahnya dan kebiasaannya. Kemudian yadharu rujuha al-mubta' al-mustari. Al-mubta' artinya adalah al-mustari, kemudian al-ba'i itu artinya adalah ya al-ba'i, pembeli. Kalau mustari berarti al-ba'i, penjual. Kalau mustari artinya pembeli. Kemudian beliau menambahkan dalam catatan kaki,
Wa fi riwayatin anhu, dan juga dari riwayat beliau, inda Muslimin, di riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabta'u as-samara hatta yabdu salahuhu wa tadhhaba anhu al-afah. Ai yadmanu adamu isobatihi bima yufsiduhu. Kata beliau menambahkan hadis berikutnya, riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian menjual, ya, atau membeli, maksudnya jual beli, hatta yabdu as-samara, buah, hatta yabdu solahuhu, sampai nampak bisa dimanfaatkan. Wa tadhhabu anhu, atau wa tadhhaba anhu al-afa, sampai juga hilang al-afa. Apa itu artinya apa? Ai yazmanu adamu isobatihi bima yufsiduhu, terjamin bahwasanya dia itu tidak terkena atau tidak sesuatu yang mengenai dia, baik rontok ataupun terkena hama. Karena kalau belum nampak matangnya atau belum nampak ya qoblaan yabdu sholah, itu masih berpotensi seperti itu ya. Tidak ada yang jamin dan masih gambling. Maka itu yang beliau bawakan dalilnya. Kemudian juga ini adalah dalam tambahan dari penulis dalam setelah beliau membahas tentang khiyar, yaitu beliau menambahkan jual beli yang terlarang. Yang pertama tadi ada apa? Menjual sesuatu sebelum matang, ya. Kemudian juga kalau seandainya buah itu dijual bersama pohonnya, ini beda lagi nanti ya. Kalau seandainya buah itu, ini tadi pembahasannya adalah buah itu dijual sendiri, ya, buah itu dijual sendiri. Tapi kalau seandainya buah itu dijual bersama pohonnya, ya, misalnya dia jual pohon dan di situ ada buah yang belum matang, maka seperti itu boleh, ya. Dan boleh tanpa apa? Tanpa harus disyaratkan. Jadi boleh dijual secara mutlak. Ya, jadi tidak mengapa ketika seorang menjual pohon kemudian terikut atau ikut di situ buahnya atau buah yang belum matang, karena memang itu bukan yang dimaksudkan. Karena itu sebagai tabi, dan kaidahnya adalah at-tabi'ut tabi'. Jadi pengikut itu yang ikut saja. Kalau ada gharar di dalam hal tabi, itu diperbolehkan. Ya. Jadi yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Jadi bisa jadi sesuatu itu diperbolehkan dia sebagai tabi, tapi kalau seandainya dia sendiri, maka dia tidak boleh. Jadi kalau yang dijual itu buahnya, nggak boleh. Tapi kalau yang dijual itu pohonnya, dan si buah yang belum matang tadi itu hanya mengikut saja, maka itu diperbolehkan. Kemudian tadi buah yang belum nampak matangnya tadi, itu ketika dia dijual, ya, ketika dia dijual sendiri, jadi misalnya dia membeli buah yang belum matang, kemudian dijual sendiri. Ya, dijual sendiri bukan sama pohonnya maksudnya. Ini memang jual si buah muda itu yang belum kelihatan matangnya itu. Nah, maka ada satu hal yang diperbolehkan, ya. Ada satu hal yang diperbolehkan, yaitu apa? Yaitu ketika memang dia menjualnya atau si pembeli itu memang meniatkan untuk membeli buah yang muda tadi, itu memang bermanfaat, maksudnya memang dia pengen yang buah yang muda tadi. Jadi yang belum nampak matangnya itu memang dia pengen itu. Kemudian disyaratkan harus apa? Syartul qat'i. Disyaratkan harus dipotong. Jadi tidak boleh dibiarkan. Jadi hukum membeli buah yang masih di pohon itu secara umum terlarang. Ya, kecuali
satu, yaitu apa? Yaitu disyaratkan ketika membeli itu dia apa? Dipotong. Jadi kalau belinya pas muda ya langsung dipotong. Jadi bisyarti al-qat'i. Ya, jadi kondisinya mungkin kita rinci ada 3 kondisi ya. Pertama, membeli buah yang belum matang atau yang belum nampak matangnya, yang masih ada di pohon tadi. Yang pertama adalah disyaratkan tidak dipotong. Maksudnya saya beli buah yang masih ada di pohon, terus kemudian tapi syaratnya jangan dipotong dulu, biar matang dulu, nanti saya potongnya setelah matang. Itu pertama. Kemudian yang kedua, membeli buah yang masih di pohon dan belum nampak matangnya itu dengan syarat dipotong. Saya beli, kemudian dalam akad jual beli itu dipersyaratkan, ya. Saya beli tapi disyaratkan harus saya jual, tapi disyaratkan harus dipotong ketika itu juga, ya, diambil. Jadi yang pertama disyaratkan dibiarkan, yang kedua disyaratkan dipotong atau diambil ketika itu juga. Kemudian yang ketiga adalah tidak disyaratkan apapun, ya, cuman jual saja secara mutlak kemudian dibiarkan. Nah, maka ketiga surah ini atau ketiga rincian ini yang boleh itu hanya satu, yaitu apa? Yang disyaratkan harus dipotong. Ya, jadi yang lainnya yang disyaratkan didiamkan sampai matang jelas nggak boleh. Itu kan sebab kenapa dilarang. Atau dia didiamkan, ya, atau dia didiamkan. Jadi membeli buah kemudian tidak disyaratkan apapun, diam aja. Nah, ini pun juga dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Ya, dia harus bisyartil qat'i, dengan syarat harus harus dipotong. Itu saja yang yang diperbolehkan. Jadi kemudian juga ada syarat berikutnya di dalam bab bai' yang sudah kita bahas, yaitu syarat jual beli itu adalah barang yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat. Kalau seandainya buah yang masih mentah tadi tidak bermanfaat, ya berarti tidak boleh diperjualbelikan. Ya, karena memang tidak bermanfaat. Menjual atau membeli sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak boleh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 rincian. Yang pertama adalah disyaratkan dibiarkan, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua disyaratkan dipotong, itu boleh. Yang ketiga tanpa syarat apapun, itu juga tidak boleh. Kemudian ada permasalahan yang disebutkan Ibnu Al-Ghazi ketika beliau Ibnu Qasim Al-Ghazi beliau membahas tentang ya, tentang kebiasaan. Misalnya begini, beliau sedikit ya menambahkan sawaun jaratil adatu biqat istamarati amla. Nah, ini ada kalimat yang bisa dilihat dari sisi usulnya. Beliau mengatakan tadi ya, boleh atau tidak boleh menjual buah yang belum matang kecuali dengan syarat dipotong. Ya, kecuali dengan dengan syarat dipotong. Ya, harus disyaratkan dipotong, itu harus disyaratkan dipotong dari pohon. Kemudian beliau mengatakan sawaun jaratil adatu biqat istamarati amla, baik kebiasaannya itu beli buah yang belum matang itu dipotong atau tidak dipotong. Ya, maksudnya begini. Misalnya, saya kebiasaannya orang sini itu kalau beli buah yang mentah itu memang dipotong. Ya, jadi beli terus habis itu dipotongin atau dipotong kemudian diberikan. Kebiasaannya begitu. Nah, kemudian kalau seandainya saya diam aja, ya, tanpa ada syarat itu, kemudian kebiasaannya yang berjalan adalah kebiasaan dipotong, apakah tetap boleh atau tidak boleh? Nah, beliau mengatakan tetap tidak boleh. Jadi tetap harus diucapkan syarat dipotong itu, walaupun kebiasaannya melakukan seperti itu. Nah, ini dalam kaidah fikih mengatakannya kal al-ma'rufi urfan kal masyruti syarton, ya, yang menjadi kebiasaan itu seperti syarat.
gitu. Seperti apa? Seperti syarat. Nah ini di dalam mazhab Syafi'i ini dalam sebagian besar muamalah atau dalam ahkam hukum-hukum muamalah tidak sepakat dengan hal ini. Akan tetapi harus dinaskan, harus diucapkan syaratnya tadi. Jadi harus diucapkan syarat harus dipotong. Ini juga nanti ada pembahasan tentang hal yang lain ya. Misalnya seseorang itu ingin meminjami orang. Nah orang ini terkenal dengan kalau minjem duit itu ngembaliinnya lebih gitu. Jadi misalnya dia pinjam 1 juta, pasti baliknya 1,2 juta, terkenal ini orang ini. Atau kebiasaan adat di sekitar situ ya begitu. Nah boleh nggak kita minjemin orang yang memang bukan orang yang biasa ngasih hadiah kita, maksudnya memang adatnya di situ, di wilayah itu tuh memang kalau minjemin 1 juta baliknya 1,2 juta tanpa syarat di depan ya. Tanpa syarat di depan berarti diam aja gitu ya, diam aja. Apakah seperti itu boleh? Nah pendapat yang mengatakan tadi al-masyruti al-ma'ruf urban kal masyruti sarton itu berlaku, berarti seperti itu nggak boleh ya. Jadi karena yang sudah sudah kebiasaan yang terkenal di sekitar itu, di sekitar wilayah itu, dia memang membalikannya itu lebih, maka dia tidak boleh seperti itu karena memang sudah sudah menjadi urf, karena urf itu seperti syarat. Ini kata kaidah tadi. Nah dalam mazhab Syafi'i yang seperti ini tidak diberlakukan karena harus ada nasnya, harus ada diucapkan. Jadi kalau memang tidak ada disyaratkan mengembalikannya harus lebih, kemudian dikembalikan lebih, walaupun kebiasaan tempat itu dia mengembalikannya lebih, dan ternyata dikembalikan lebih itu karena tidak ada syarat di depan, itu halal, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jadi khulasah atau atau kesimpulan dari poin pertama ini bahwasanya jual beli buah ketika dia masih di pohonnya maka boleh tanpa ada syarat tertentu ya. Bahkan kalau seandainya disyaratkan harus dipotong maka itu malah nggak boleh. Kenapa? Karena kan yang dijual pohonnya. Ketika pohon sudah diakadkan untuk dijual maka buahnya sudah milik si pembeli. Nah ketika si penjual mensyaratkan harus dipotong, berarti dia mensyaratkan sesuatu yang sudah menjadi kepemilikan pembeli ya. Syarat pada objek akad itu tidak boleh. Jadi kalau menjual sesuatu, menjual pohon terus ikut buahnya, maka buah dalam kondisi apapun itu boleh saja. Kemudian kalau seandainya dijual sendiri buahnya itu, maka ada 3 kondisi. Yang pertama tadi mensyaratkan harus dibiarkan sampai matang, itu haram. Yang kedua tidak disyaratkan apapun, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, kemudian yang ketiga disyaratkan harus dipotong, maka ini boleh. Ya. Dengan syarat apa? Sudah bisa dimanfaatkan tadi apa? Sudah bisa dimanfaatkan, maksudnya bukan yang memang tidak bisa dimanfaatkan, karena jual beli yang tidak dimanfaatkan itu memang tidak boleh. Kemudian kalau dijualnya setelah nampak bisa dimanfaatkan atau nampak matangnya tadi, maka itu boleh dalam ketiga hal ini, mau syarat dipotong atau tidak dipotong atau dibiarkan. Bahkan kalau seandainya dia sudah nampak matang, kemudian dia jual, kemudian dia belum mengambilnya, maka si pemilik ini wajib tetap memberi air, kemudian merawat buahnya, ini merawat buahnya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Wala bai'a ma fihi riba. Tidak boleh juga menjual sesuatu yang ada ribanya. Nah, ini kita kembali ke bab riba yang sudah kita bahas. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang bab riba, dan ini menjualnya itu tidak boleh. Ya, bijinsihi rotban illal laban. Ya, tidak boleh menjualnya bijinsihi dengan satu jenis rotban dalam keadaan basah kecuali susu. Ya, jadi kenapa demikian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang jual beli anggur dengan rutop dengan tamar, yaitu kurma basah dengan kurma kering. Ketika ditanya oleh seorang sahabat,
eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya jual beli rutab dengan tamar, kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayang kusu ida jafa. Ya, kemudian beliau mengatakan, apakah kalau dia kering itu akan berkurang apa namanya? Timbangannya? Maka betul, ya, na'am. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu tidak boleh. Yang berarti di sini apa? Di sini diambil kesimpulan bahwasanya tidak boleh menjual sesuatu yang ada ribawinya dengan jenisnya dalam kondisi tidak bisa dipastikan mumasalahnya. Mumasalah itu artinya adalah kesetaraan takarannya. Ya, kalau dia masih apa namanya? Masih basah berarti tidak tahu. Ya, berarti tidak boleh jual beli atau tukar menukar rutab dengan rutab. Ya, sama-sama basah dengan basah, karena kalau seandainya kering dia nggak tahu apakah keringnya sama atau tidak timbangannya. Yang diperbolehkan itu adalah tamar dengan tamar karena dia sudah sempurna kondisinya. Jadi riba itu adalah muqabalatu bi'iwadin majhul at-tamasul bimi'yari syar'i. Ya, jadi dikatakan tidak boleh jual beli riba dengan jenisnya. Ya, kenapa? Karena riba sendiri pengertiannya adalah jual beli. Ya, jual beli sesuatu padahal itu dengan iwab, saling tukar menukar, majhulit tamasul bimi'yari syar'i, yang dia itu tidak diketahui apa namanya, tamasul itu kesamaannya dengan apa, dengan mi'yarus syar'i. Mi'yarus syar'i itu timbangan syariat, baik dari jenisnya atau dari sisi takarannya. Kalau seandainya sesuatu yang ditakar ya takar, sesuatu yang ditimbang, dan seterusnya. Dengan apa? Dengan ketentuan-ketentuan syariat. Kita lihat catatan nomor 2 dulu. Lagi nomor 2. Ya, jadi tadi dikatakan wala yajuzu bai'u ma fihi riba. Kemudian 2 dikatakan di sini ai ma fihi illatur riba wa hiya kaunihi asmanan aw mat'uman. Nah, sudah kita bahas kemarin bahwasanya ilah dari emas dan perak itu adalah asman, kemudian ilah dari sisanya itu adalah mat'um. Ya, mat'um itu artinya makanan. Ya, ini termasuk yang sangat luas ya. Ilah yang mat'um ini sangat luas sekali karena nanti mencakup apa namanya? tiga jenis ya. Ada untuk iktiyat, ada untuk apa namanya? Untuk makanan pokok, ada untuk tadawi ya, seperti garam, kemudian ada untuk makanan pokok seperti kurma, ada untuk tapakuh, satu lagi ada seperti buah-buahan. Jadi ini sangat umum sekali ya, banyak, cakupannya jadi banyak. Ya, kemudian jadi ketika tidak bisa diketahui tamasulnya atau tidak bisa diketahui kesetaraannya, dan itu adalah asnaf ribawiyah dan ditukar dengan jenisnya, ya, ditukar dengan jenisnya, maka tidak boleh. Misalnya kurma dengan kurma, ketika bisa diketahui tamasulnya atau kesamaan apa namanya, kadarnya, jumlahnya atau timbangannya, maka itu boleh. Tapi kalau seandainya tidak diketahui karena satunya matang, satunya rotep itu satunya masih basah, atau dua-duanya rotep, ya, makanya disebutkan di dalam matan disebut apa? Wala yajuzu bai'u ma fihi riba rotban atau bijinsihi rotban. Ya, tidak boleh jual beli yang ada ribanya dengan jenisnya rotban secara basah. Kenapa? Karena kata Nabi tadi apa? Ayang kusu ida jafa. Apakah kalau seandainya dia kering dia akan berkurang? Maka jawabannya iya. Maka itu tidak bisa diketahui tamasulnya, maka tidak boleh. Ya, maka seperti itu. Kemudian dikecualikan ilal laban, kecuali laban, kecuali susu. Kita lihat catatan lagi ya. Nomor 3, li'annahu tatahaqqaqa fihi al-mumasalatu, karena susu itu memang mumasalah atau memang apa namanya, dimanfaatkannya itu bukan ketika kering biasanya, tapi malah ketika basah seperti itu. Dan ketika ditakar, sama-sama ditakar, ya tahaqqaq fihil mumasalah, gitu ya. Amma ghairuhu kal'inabi wa nahwihi fala yatahaqqaqu fihi. Adapun seperti anggur dan yang lainnya, maka itu tidak
yatahaqqaq fihi al-mumatsalah. Tapi kalau susu itu dikecualikan karena memang yatahaqqaq fihi al-mumatsalah, atau memang bisa ditakar dengan sama persis dengan syarat. Illal laban, kecuali susu, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah, la tadkhuluhun nar, tidak boleh dimasak, maksudnya dididihkan dengan api. Tapi kalau hanya sebatas menghangatkan, ya maka itu para ulama membolehkan ya. Kenapa? Karena kalau seandainya sampai mendidih, maka sudah beda lagi ininya, bisa naik dia ininya, takarannya, bisa lebih banyak gitu ya. Kemudian yang pertama alla yadkhuluhu an-nar atau la tadkhuluhun nar. Yang kedua adalah wala yakhtalitu bi ghairihi, tidak boleh dicampur dengan selainnya. Maka kalau seandainya sudah bercampur, maka sudah la yatahaqqaqu fihi al-mumatsalah. Seperti keju misalnya, itu terbuat dari susu tapi ada campuran. Nah, yang seperti itu walaupun kejunya sekilo dengan sekilo, maka la yatahaqqaqu fihi al-mumatsalah, karena sudah bercampur. Tapi kalau susu murni belum dimasak dan masih belum dicampuri apapun, ya kemudian dia tukar dengan 1 liter dengan 1 liter, ini untuk khusus dengan bijinsi ya, bijinsi. Tapi kalau dengan dengan selain jenisnya, maka nggak harus mumatsalah ya. Misalnya susu kambing dengan susu sapi, maka itu boleh berbeda. Tapi kalau dengan asnaf ribawi yang lainnya yang beda ilah dengan uang, maka itu lebih bebas lagi tentunya, seperti yang kita bahas kemarin. Jadi ada 2 syaratnya, yaitu apa? Kalau mau tukar susu dengan susu, yang pertama boleh asalkan tidak kemasukan air, tidak dimasak sampai mendidih atau tidak dicampur dengan yang selainnya. Maka kesimpulannya adalah tidak boleh untuk jual beli riba dengan jenisnya dan rotban. Rotban itu berarti secara secara basah. Ini juga pengecualian susu ini juga dikecualikan seluruh yang makanan yang cair ya, yang memang keperluannya itu dalam keadaan cair, itu seperti minyak-minyakan dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh menukar atau ya menukar sesuatu itu dengan jenisnya dalam keadaan basah sampai dia pada kondisi halatil kamal, yaitu kondisi dia sudah tidak berubah. Ya, misalnya kalau kurma ya sudah kering, itu sudah nggak berubah lagi kalau disimpan gitu ya. Ya, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kecuali susu dengan 2 syarat, tidak dimasak dengan api yang mendidih, kemudian tidak bercampur dengan selainnya, dan tadi dikiaskan dengan selainnya dari benda-benda yang cair. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, fadhol. Saya kembalikan ke akhir Zulkarnain. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan, Ustaz. Ya, baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.